Kenalin namaku Nurul Wahyuni. Nama saya Frika Alfianto. Halo, nama saya Anggita Mundi Lestari. Kenalin, nama aku Hanif. Umur baru 21. Saya berumur 21 tahun. Umur 20 tahun. Umurku sekarang tahun ini menginjak 22 tahun. Asal dari NTB, Sumbawa. Asal daerah saya Kota Yogyakarta. Asal dari Bantul. Asalku dari Jogja. Kemudian kuliah di UNY jurusan Pendidikan Seni Rupa. Saya kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta dengan prodi Pendidikan Seni Rupa. Dari Universitas Negeri Yogyakarta, prodi Pendidikan Seni Rupa. Kuliah di UNY jurusan Pendidikan Seni Rupa, sekarang udah semester 6. Kegiatan selain kuliah saya yaitu freelance desain, Mas. Jadi desain yang saya buat itu dikhususkan untuk t-shirt dan merchandise. Namun desain saya itu bisa dikategorikan dalam desain vintage buat t-shirt gitu. Lebih fokus ke kuliah aja dulu, kayak ngerjain tugas. Di samping kuliah, aku sehari-hari cuman latihan aja. Aku kebetulan ikut komunitas dance cover K-pop di Jogja, jadi aku hari-hari cuma latihan dance doang, itu sih. Menurutku itu lebih ke organisasi ya, walaupun kita bisa dapat job dari situ, tapi lebih ke organisasinya daripada ke sebuah pekerjaan tetap gitu. Oh gitu, berarti lebih ke buat nyalurin hobi gitu ya? Bener-bener. Oke. Selain kuliah, saya juga bekerja. Saya jualan barang kos aja. Jualan barang kos? Iya. Sehariannya sih biasa aja ya, kayak kuliah umumnya, tapi kebanyakan full time ya. Soalnya dari pagi sampai sore gitu kuliahnya, karena kebanyakan praktek. Terus teorinya kadang-kadang sedikit, tapi baru semester ke-6 ini baru kebanyakan teori. Dulu saya pertamanya jualan sepeda. Biasalah anak kos butuh uang, jadi saya jual-jual sepeda aja. Ternyata untungnya lumayan banget, terus jadi keterusan jualan barang kos. Oh, sepedanya siapa tuh kalau boleh tahu tuh? Sepeda saya sendiri sih, itu Oh. nggak dipakai. Jadi karena itu nggak kepake dan kayaknya menuin tempat ya, jadi saya jual dan biar bermanfaat buat orang lain. Oh, kirain ngasih curian gitu. Waduh, bukan. Dulu saya SMK itu di jurusan multimedia dan saya di kelas 2 itu sempat praktek kerja lapangan di sebuah percetakan. Namun di sebuah percetakan itu ada orang-orang yang sudah explore di dunia desain dalam kategori ilustrasi. Semenjak itu saya diajarin caranya cari uang. Maksudnya cari uang itu buat sambilan, bisa dikatakan sebagai freelance di sebuah platform. Pertama diajarin di 99 Design. Saya tanya terus dan dikasih tahu sama mas-masnya itu ada platform lain yang katanya lebih gimana ya Mas? Menjanjikan. Iya, menjanjikan. Yaitu di Fiverr. Sampai saat ini saya masih di Fiverr gitu. Awalnya dulu aku ikut audisi dance club kampus, namanya Shuffle Dance Club. Itu dulu aku diajak teman buat ikutan audisi. Singkat cerita aku keterima. Terus di sana kita perform gitu. Terus dari situ kita juga ikut lomba di luar, lomba dance cover di luar. Nah kebetulan waktu itu habis perform, ada yang mintain nomorku dari ketua di Shuffle Dance Club itu, mintain nomorku. Terus aku di chat WhatsApp sama salah satu leader grup namanya Koin. Nah terus dari situ aku diajakin untuk ikut dance projectnya mereka. Terus dari situ ikut latihan dan jadi member mereka gitu. Dulu saya waktu SMA pernah dengar guru saya yang orang Jerman itu bilang gini, kalau di Jerman itu barang yang sudah tidak terpakai itu bakalan ditaruh di pinggir jalan, ada tempat khusus, nantinya akan diambil oleh orang-orang yang membutuhkan dan tanpa membayar. Nah,
Saya di sini pengen mengajarkan ke orang-orang Indonesia supaya kita itu tidak hedon karena limbah-limbahnya itu nantinya akan mengotori, dan barang-barang itu kan orang merasa sudah tidak perlu digunakan, jadi dia akan dijual, nantinya orang yang membutuhkan juga akan memakai, dan orang yang sudah merasa tidak butuh itu akan dapat uang. Jadi kita sama-sama menguntungkan dan limbahnya juga tidak memenuhi di sini. Jadi saya ingin memberikan pola pikir itu di masyarakat di sini, terutama di sekitar saya. Karena sebenarnya tuh alhamdulillah juga teman-teman saya, lingkungan saya tuh di ranah desain itu. Jadi ada beberapa teman saya yang ambil kayak jurusan di kafe, terus ada yang di seni rupa sama dengan saya. Di kampus pun alhamdulillah saya juga bertemu dengan teman-teman saya, dan mungkin bisa dikatakan cutting itu dia berkecimpung di dunia freelance desain tersebut, yang bisa membuat saya lebih tertarik, lebih minat untuk fokus ke freelance desain tersebut. Jadi kenapa saya minat ke vintage? Sebenarnya tuh saya belum bisa dikatakan minat banget atau fokus ke vintage desain, karena saya masih bisa dikatakan coba-cobalah. Maksudnya coba style ini, coba style itu, dan lainnya itu. Namun untuk saat ini saya masih menyukai style vintage, karena juga saya pernah baca itu vintage itu tidak akan pernah mati, walaupun ada ini style-style lain yang mungkin bisa dikatakan baru gitu, Mas. Kalau di tempat saya yang biasa dijual itu barang-barang kos seperti lemari, spring bed, jemuran, banyak yang lainnya. Berarti kayak barang-barang buat rumahan juga ya? Bener, selain barang kos dan barang rumahan, saya juga melakukan lelang hotel. Wih, lelang hotel? Iya, benar sekali. Mantap. Jadi setiap ada hotel yang mungkin dia bangkrut atau mungkin dia ingin berganti furniture, nanti dari saya yang melelang. Alasan utama yang pertama karena aku senang ngelakuin itu, bisa dibilang hobi juga. Hobi buat lepas stres habis kuliah. Selain buat lepas stres dari kuliah juga bisa nambah teman juga. Kebetulan komunitas dance cover di Jogja itu kan gede banget. Jadi kita bisa ketemu banyak orang-orang baru gitu. Seru, soalnya kayak kan dari kecil aku suka menggambarkan, lihat kakak sepupu aku sering menggambar, jadi aku kayak belajar untuk menggambar, jadi makin kesini makin suka. Jadi mengambil jurusan seni rupa itu udah kayak hobi gitulah. Sesuai ya sama Iya. hobi sama passion gitu ya? Ya alhamdulillah. Ada salah satu organisasi kayak bulu tangkis, tapi aku jarang ngikut juga soalnya kemarin bertabrakan sama jam kuliah gitu. Berarti kamu lebih ya kuliah aja daripada UKM gitu ya? Iya. Menurut saya ya kuliah bukan sekedar ini kita kuliah terus ingin mendapatkan gelar, bukan. Menurut saya tujuan saya kuliah tuh ingin menuntut ilmu yang lebih, mungkin bisa dikatakan lebih dalam lagi atau lebih luas lagi. Bonus lah kerja bagus, tapi kuliah lebih tepatnya itu menurut saya kita di situ menggali ilmu lebih dalam, kita lebih mencari ilmu buat bekal masa depan nantilah, apalagi bisa diajarkan ke anak-anaknya nanti gitu. Menurut pendapat saya, kuliah itu kita nggak hanya belajar aja, tapi kita juga mencari wawasan, mencari relasi, mencari teman. Karena setelah kuliah itu kita nggak hanya hidup sendiri, tapi ketika kita bikin bisnis pun kita juga butuh relasi. Jadi kita harus membuat hubungan yang baik dengan teman-teman kuliah kita. Kuliah itu untuk menambah pengetahuan aja sih, lebih menambah wawasan, terus juga untuk mendapat gelar buat kedepannya bisa kerja di dunia kependidikan gitu, pokoknya dapat gelar lah. Berarti buat jenjang karir ya? Iya, jenjang karir. Kuliah itu belajar, menurutku seenggaknya kalau kuliah itu bisa nambah wawasan sih, itu yang jelas. Mau itu
kamu sesuai apa nggak sesuai sama jurusannya, ya udah lakuin aja lah. Yang penting kuliah dulu. Kayak gitu ya. Sebisa mungkin aku tetap imbangin keduanya. Walaupun emang tetap berat di salah satu sisi, nggak bisa benar-benar imbang dua-duanya. Jangan sampai lama-lama lah kalau bisa. Walaupun nggak bisa cepet-cepet, tapi ya jangan terlalu kelamaan gitu, buang-buang waktu. Tapi ya kalau nggak kuat ya jangan maksa juga. Saya tuh kuliah di seni rupa, namun saya juga belajar hal-hal lain selain di seni rupa gitu. Kurang gitu bersosialisasi sama teman mungkin. Kebanyakan di kos aja, tapi kadang-kadang keluar buat jalan-jalan gitu aja sih. Masing-masing pasti punya kelebihan kekurangan. Tapi buat kekurangannya, karena aku nggak ngelakuin, agak bingung kan jawabnya gimana. Tapi kalau menurutku nih, nggak ikut kegiatan lain, cuman kuliah aja. Kalau menurutku bakal bosen nggak sih? Gitu-gitu aja. Makanya aku ikut salah satu organisasi kegiatan, contohnya itu tadi ikut dance cover. Itu buat hiburan juga, buat kalau kata orang sekarang sih healing gitu. Kelebihannya lebih fokus ke kuliah. Jadi setiap mata kuliah itu nggak ketinggalan gitu loh. Materi-materi setiap perkuliahan lebih gampang buat belajar, pokoknya itulah. Bisa diselesaikan dengan baik. Iya, Waktu gitu. iya. Terus nggak bolos-bolos setiap mata kuliahnya. Tapi kalau cuma kuliah aja, yang pasti kuliahnya bakal lebih fokus, terus juga keganggu sama hal lain. Mungkin kalau dibilang capek ya pasti capek ya. Untuk yang lainnya mungkin untuk masalah waktu aja sih, kita harus pintar-pintar membagi jadwalnya. Mungkin dari segi pembagian waktu doang menurut saya itu. Kita harus mengeluarkan waktu yang lebih untuk melakukan hal kuliah sambil kerja itu gitu. Jadi tapi kita harus kembali lagi ke tujuan utama kuliah kita. Kan tujuan pertama kita kan fokus kuliah ya, bukan fokus kerja. Jadi ya bagaimanapun juga kalau pekerjaan membebani ya, kalau kuliahnya lebih dipentingkan ya saya lebih memilih kuliah gitu. Kalau untuk meninggalkan pekerjaan ya nggak apa-apa, soalnya kan saya fokusnya lebih ke kuliahnya gitu. Tanggung jawab ya, tanggung jawab awal gitu. Saya kuliah sambil sampingan ini kerja desain freelance ini, ya keuntungannya mesti dapat uang saku tambahan lah. Apalagi bisa bantu orang tua itu menjadi suatu kebanggaan buat saya. Jadi tidak tergantung oleh orang tua. Kalau untuk kelebihannya ya mungkin kita bisa punya uang sendiri dan kita tidak merepotkan orang tua juga. Kita bisa bayar kuliah sendiri dan memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kedepannya mau lulus tepat waktu aja, terus dengan nilai yang memuaskan, dengan IPK yang baik. Amin. Ya. Kepikiran kuliah S2 nggak sih? Kepikiran sih, terus juga disuruh orang tua buat S2. Yang penting lulus dulu, terus mau cari beasiswa buat S2 juga. Harapanku, tujuanku, aku pengen terus ikut dance cover ini. Secepatnya bisa lulus, walaupun udah tahu nggak bakal lulus cepat. Soalnya salah satu kelemahan ikut kegiatan lain nih, kuliahnya agak keganggu. Iya, itu nggak boleh sepanang-sepanang terus. Tegang hidupmu, stres kau yang ada. Harapan saya sih semoga kedepannya saya bisa membuat usaha dan bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitar saya.
kedepannya tuh saya ingin mempunyai studio desain. Namun di studio desain tuh saya ingin studio saya diisi oleh orang-orang yang mungkin latar belakangnya dulu pernah saya alamin. Maksudnya tuh kayak saya bukan dari jurusan desain, namun minat di desain. Mungkin orang-orang seperti itu tuh ingin belajar atau mungkin berkembang di dunia desain, tapi mungkin dia tuh juga tidak punya wadah untuk berkembang. Maka dari itu saya ingin menciptakan sebuah studio yang mungkin bisa menampung orang-orang yang mempunyai minat yang sama seperti saya tadi, agar mereka menggunakan tempat itu untuk berkembang, apalagi mereka juga dapat mencapai tujuan yang sama seperti saya gitu. Pesan-pesannya sih mereka kayak keren banget, bisa mengebagi waktu buat kerja terus buat kuliah, terus semoga nanti kalian lulus tepat waktu. Buat temen yang kerja sambil kuliah, kalau udah kerja, apalagi kerja yang disenengin, itu biasanya kan agak lupa sama kuliahnya. Tolong itu diingat lagi ya, kalau Anda masih kuliah, masih punya tanggung jawab lain selain bekerja, tolong itu dikelarkan dulu. Pesan saya untuk teman-teman yang hanya berkuliah, ya tetap semangat, karena kita mau kuliah sambil bekerja atau hanya kuliah saja, itu tidak ada yang salah, karena kita punya jalan dan pilihan kita masing-masing. Tetap semangat dan fokus kuliah, semoga cepat lulus. Jadi itu kita tidak bisa saling menyalahkan, apalagi ada yang fokus kuliah doang gitu. Ya itu kan pilihan mereka sebenarnya. Tapi kalau tipikal saya ya, kalau cuma kuliah doang tuh menurut saya kurang, karena kuliah doang menurut saya tuh kalau di dunia saya sekarang ya, kayak saya fokus di desain itu cuma kuliah doang, nggak explore kemana-mana. Maksudnya nggak kenal, nggak bertemu sama orang-orang yang mungkin latar belakangnya mempunyai minat yang sama kayak saya. Nah itu kan kita nggak punya kayak channel lah gitu, atau mempunyai lingkup untuk berkembang. Intinya tuh saling mengevaluasi satu sama lain agar karyanya tetap bagus gitu, agar lebih meningkat skillnya gitu, saling evaluasi dan sharing.